Assalamualaikum semua. Selamat siang. Eh, Kuliah ini adalah mengenai materi yang mestinya kita bahas minggu lalu, cuman tertunda karena ada data dia, gitu ya. Jadi ini saya pikir cukup penting juga sebagai pengantar untuk kita ke depannya nanti mulai membahas software simulasi yang namanya Arena, gitu. Ya. Nah, jadi ini dari awal dulu, yaitu beberapa konsep mendasar terkait simulasi menggunakan DES. Nah, ini juga prinsipnya adalah pendekatan menggunakan discrete event simulation, ya. Oke, jadi yang akan kita bahas beberapa underlying ideas, gitu ya, beberapa ide-ide atau metode yang berada menjadi latar belakangnya, ya. Kemudian, nah, yang menjadi contoh kasus di kita di sini ya adalah suatu simple processing system, ya, sistem pengolahan sederhana. Ya, jadi ini kayak mungkin ya pabrik ecek-ecek gitulah barangkali, ya. Nah, jadi kita coba uraikan permasalahannya, beberapa istilah-istilah yang kita gunakan, ya. Kemudian melakukan simulasi secara manual, gitu. Nah, kemudian nanti akan kita lihat beberapa hal terkait statistiknya dan tinjauan dari suatu penelitian simulasi, gitu ya. Oke. Nah, sistem yang mau kita amati di sini ya adalah satu sistem pengolahan sederhana, ya, di mana pada sistem ini ya ada sejumlah part yang akan datang, gitu ya, yang kemudian nanti akan diproses di sebuah mesin, ya, di service, diproses di sebuah mesin, dan ketika selesai dari mesin ini part akan keluar, gitu ya. Nah, ketika mesin sedang mengolah sebuah part, maka part lain yang datang itu akan membentuk antrian yang FIFO, ya, first in first out, gitu ya. Nah, apa yang mau menjadi sasaran ya adalah estimasi, ya, tingkat produksi yang diharapkan, dan kemudian berapa waktu tunggu dalam antrian, ya, berapa panjang antriannya, dan kemudian berapa persentase waktu dari si mesin ini bekerja, gitu ya, atau dalam kondisi sibuk dia, gitu ya. Nah, satuan waktu ini harus diperhatikan, ya, karena tempat yang berbeda bisa saja menggunakan satuan berbeda, ya. Jadi ini harus dideklarasikan terlebih dahulu, ya. Artinya apakah dia menggunakan menit, apakah menggunakan jam, ya. Jadi apa satuan waktunya, ya. Nah, selalu periksa kembali, dan kemudian kita harus tentukan satuan waktu dasar, gitu ya, untuk perhitungan internal dan output. Dan ini juga harus masuk akal, gitu ya. Jadi harus sesuai lah, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran kira-kira jalan modelnya nanti, gitu ya. Jadi misalnya ini udah ada catatan waktunya, ya, untuk sekian part yang masuk, gitu ya. Dan pada awal pengamatan, yaitu pada saat T sama dengan 0, ya, sistem itu kosong, artinya nggak ada yang berjalan dan dia idle, gitu ya. Nah, kemudian sini satuan waktu dasarnya adalah menit, ya, dan ini data yang sudah diasumsikan sudah diketahui duluan, ya, dalam waktu. Nah, jadi kita bacanya ini, ya, part nomor 1 dia datang di saat T sama dengan 0, ya, dan selang waktu dengan yang kedatangan berikutnya adalah 1,73 menit. Nah, kemudian si part nomor 1 ini berada di mesin, ya, selama 2,9 menit. Nah, kemudian part nomor 2 ya datang di 1,73, ya, dan waktu interval dengan yang part berikutnya adalah 1,35. Nah, si part nomor 2 ini diservis selama 1,76 menit. Part nomor 3 datang di waktu T sama dengan 3,08. Jarak dengan part nomor 4 adalah 0,71, dan part nomor 3 di servis di mesin selama 3,39. Begitu seterusnya, ya. Yang mau kita simulasikan adalah keadaan selama 20 menit. Nah, jadi ini modelnya akan di stop, ya, ketika T itu mencapai 20 menit. Nah, ya, jadi selama 20 menit itu ya berapalah yang masuk, berapa yang keluar, gitu ya, berapa waktunya, gitu. Nah, itu garis besar ceritanya, ya. Oke.
Nah, yang mau diukur ya dalam katakanlah penelitian ini ya adalah kinerja dari output ya. Jadi jumlah total produksi ya part pada semua run. Nah, jadi ada istilah run ini ya, jadi bukan kabur karena lari dari apa gitu ya. Nah, tapi ketika simulasi itu dijalankan itu istilahnya run gitu ya. Nah, jadi mau dilihat ya berapa total produksi part dalam semua simulasinya, berapa waktu tunggu rata-rata part dalam antrian ya. Nah, ini bisa adalah total ya WQE ya, jadi jumlah dari semua waktu tunggu part ke I ya dibagi jumlah semua partnya. Nah, kan rata-rata dia ya. Nah, kalau WQ1 itu adalah 0. Ya, kenapa? Karena kan kita lihat part ke-1 dia tiba di saat T sama dengan 0. Jadi dia nggak pakai nunggu gitu ya. Tapi kalau part kedua dia kan nunggu, ngantri dia gitu ya. Dan kemudian N ini lebih dari 1 ya, kayak karena lihat aja kan kita dalam 20 menit ini partnya aja ya, ini ya jadi sampai 20 menit inilah ya sampai di sini dia ya, ini udah ada 7 gitu ya. Jadi N lebih besar pada 7 ya. Nah, kemudian yang mau dilihat, yang mau dihitung lagi atau mau diukur lagi adalah waktu tunggu maksimum part dalam antrian atau max WQE. Jadi paling lama berapa dia. Nah, jadi kalau secara manual kalau kita lihat ini nggak kelihatan juga ya. Oke, nah itu makanya mau diukur dia ya. Jadi mana yang paling lama ngantrinya itu berapa lama dia ya. Kan ngantri itu nunggu dia gitu ya. Nah, ada yang nunggunya sebentar, ada yang nunggunya lama. Nah, paling lama berapa dia nunggunya. Nah, itulah yang mau diukur gitu ya. Atau maksimum waiting dalam queue gitu lah ya, kan antrian itu queue ya. Nah, selain itu rata-rata waktu jumlah part dalam antrian ya. Nah, jadi integral dari 0 sampai 20 QT dt per 20 ya. Jadi QT adalah jumlah part dalam antrian pada saat T ya. Nah, kemudian jumlah maksimum part dalam antrian ya. Jadi panjang antrian tuh, itulah ya. Jadi jumlah maksimum part dalam antrian ini berapa, kan antrian tuh dia bisa pendek, bisa panjang dia. Nah, paling panjang berapa dia jumlahnya gitu ya dalam waktu 20 menit itu ya. Nah, kemudian waktu rata-rata dan maksimum dalam sistem ya dari part alias waktu siklus gitu ya. Ini sigma TS per P ya. Nah, ini waktu TS ya, time in system. Nah, itulah ya. Jadi durasi dia semenjak masuk sampai dia keluar gitu ya untuk setiap partnya. Nah, kemudian utilisasi mesin ya. Jadi tingkat penggunaan mesin. Nah, utilisasi itu itulah tingkat penggunaan ya. Jadi integral dari 0 sampai 20 B T. Nah, B ini nyatakan busy gitu ya, waktu sibuk, waktu bekerja ya. Jadi BT bernilai 1 jika mesin is busy at time T ya, bekerja sibuk pada time T, dan 0 kalau dia idle pada time T. Nah, jadi mau di total semua ya dari dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 20 ya. Oke, nah sebetulnya banyak lagi yang bisa dihitung sampai mungkin kita bisa aja mengalami information overload gitu ya. Oke, nah analisis ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Cara pertama yang paling kasar gitu lah adalah membuat tebakan cerdas gitu ya, smart guessing gitulah ya kalau kata wak-wak di kampung saya gitu ya. Ya kira-kira aja, tapi kira-kiranya tuh nggak asal tembak gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lihat dari tabel waktu tadi ya, bisa kita lihat bahwa rata-rata waktu antar kedatangan itu ya sekitar 4,08 menit ya. Nah, ini ya waktu kedatangannya kalau kita total gitu misalnya ya, ya inilah ya kalau sampai 10 ya, ini sampai 11 gitu ya. 40,8 ya, ini kan part yang ke-11 ya, dibagi 10 part kan 40,8. Nah, gitulah kasarnya gitu ya. Nah, kemudian rata-rata waktu service adalah 3,46 menit ya. Nah, coba kalau kita lihat service time-nya
Ya ini mungkin mesti seperti tadi ya dibagi 10 juga ya. Jadi ini 5, nah ini 5 tambah 5 sekitar 10. Nah ini 20 ya kan 2 4 4 20 ini 7 1 8 10 30 gitu ya. Kan sekitar 30 bagi 10 ya sekitar 3 menitan gitu ya. Atau 3,5 menit. Nah, sehingga kalau dari sini aja kalau kita lihat ya ini waktu waktu servisnya lebih singkat daripada waktu antar kedatangannya. Artinya apa? Sifat diproses lebih cepat daripada kedatangannya. Nah, kalau dia bisa begini terus-menerus, ya maka sistem itu bisa berjalan secara stabil. Artinya dia mengalir dengan lancar, gitulah ya. Jadi nggak ada kemungkinan meledak. Kenapa meledak? Karena numpuk gitu misalnya. Jadi belum selesai tapi datang sampai meluap gitu. Itu yang maksudnya meledak gitu ya. Nah, kalau lah memang benar seperti ini ya, jadi rata-rata di servis 3,5 menit ya, yang datang itu 4 menit lebih. Nah, maka dia akan stabil, sistemnya berjalan stabil ya, masuk servis keluar masuk, servis keluar masuk, nggak pernah terjadi penumpukan gitu ya. Dan ini maksud poin kedua ya. Jadi kalau semua waktu antar kedatangan servis tepat seperti nilai rata-rata, maka antrian tidak akan pernah terjadi. Nah, cuman namanya aja rata-rata ya. Rata-rata itu kan artinya ya di sekitar-sekitar itu. Jadi artinya kadang-kadang dia lebih, kadang-kadang dia kurang. Nah ya, jadi ada variasi sehingga antrian bisa terbentuk ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau waktu rata-rata antar kedatangan lebih kecil daripada waktu rata-rata servis dan bertahan terus, maka antriannya bisa meledak. Ya kalau dibalik angkanya, artinya kan apa? Yang datang lebih cepat daripada yang diservis. Maka kan antriannya akan menumpuk terus gitu. Ya, nah itu kondisi ekstrimnya ya. Nah, jadi bagaimana yang sebenarnya? Nah, tentu di antara kedua keadaan ini, antara yang stabil ataupun yang meluap tadi dia, ya. Nah, jadi ini payahnya kalau pakai tebak-tebakan ya, kita namanya pun tebak-tebakan, nggak bisa terka-terka gitu ya, nggak bisa akurat dia, gitu ya. Yes. Oke, nah pilihan kedua dalam analisis adalah menggunakan teori antrian. Nah, maka untuk ini dibutuhkan asumsi tambahan mengenai modelnya ya. Model sederhana yang terkenal, nah kalau kita lihat ini termasuk antrian MM1 ya. Jadi kedatangannya ya eksponensial Markovian ya, servisnya eksponensial dan satu server ya. Dan nilai ekspektasi servis ya harus lebih kecil daripada nilai ekspektasi waktu antar kedatangan ya. Nah, maka ini akan punya solusi steady state ya dalam jangka panjang ya. Dan kemudian untuk hasil analisis yang eksak ya, maka yaitu waktu rata-rata dalam antrian tadi ya. Nah, ini adalah rata-rata ya inter arrival time. Nah, ya mu s ini service time kuadrat dibagi mu a kurang mu s gitu ya. Nah, cuman di sini ya yang perlu diperhatikan juga valid apa enggak ya, dimodelkan seperti itu gitu ya. Nah, opsi yang lain dia adalah kita menggunakan simulasi mekanik. Simulasi mekanik itu jadi disimulasikan ya seperti dalam kenyataan gitulah ya. Simulasi kan ditirukan gitu ya. Nah, jadi pada simulasi mekanik ini jadi dijalankan gitulah ya kira-kira ya. Nah, maka pergerakan perubahan akan terjadi pada saat yang tepat, jadi sesuai seperti yang waktu-waktunya tadi ya, dengan urutan yang benar sehingga bagian berbeda bisa berinteraksi ya. Nah, kemudian kita akan meletakkan pengamat untuk mengambil datanya ya. Dan ini adalah pendekatan analisis yang sifatnya konkret dan bersifat brute force gitu ya. Tidak ada yang misterius ataupun tersembunyi karena nampak semua gitu ya, karena memang disimulasikan seperti dengan benda yang sebenarnya gitulah gitu ya. Nah, cuman ya itu tadi kalau misalnya kita dengan yang sebenarnya. Nah, ini juga bisa pendekatannya secara software ya, yang mana nanti si software simulasi, nah atau yang dalam hal ini namanya Arena, yang akan melacak
berbagai detail-detail dan melakukan pencatatan datanya ya atau pembukuannya gitulah. Oke, ya. Nah, sebuah model simulasi ya itu memiliki beberapa bagian ya. Pertama, yang paling penting adalah entitas. Nah, ya jadi entitas inilah pemain yang ya dalam model simulasi tersebut ya disebut sebagai pemain yang terus bergerak, berganti status yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ya jadi saling berinteraksi dengan entitas lainnya ya. Nah, jadi entitas ini merupakan objek yang dinamis ya, artinya dia diciptakan bergerak ya, masuk sana sini sesuai alurnya gitu ya, dan kemudian nanti di akhirnya akan pergi gitu ya. Dan entitas ini biasanya merepresentasikan suatu benda yang nyata atau real ya. Jadi nah dalam contoh kasus kita ya, part itulah nanti yang menjadi entitas gitu ya. Oke, bentar ya, biar ada penekanan. Oke, nah entitas ini juga bisa nanti ya di arenanya tuh adalah entitas palsu gitu ya. Jadi artinya bukan menyatakan suatu benda yang memang ada gitu ya, untuk memodelkan yang dipakai untuk memodelkan kejadian yang tak terduga ya. Misalnya nah kalau istilah di bukunya tuh setan perusa ya. Jadi setan perusa ini untuk memodelkan kalau mesin yang tiba-tiba mengalami kerusakan gitu. Nah, jadi itu seakan-akan ada hantunya gitu ya, yang diam-diam keluar terus merusakkan mesin itu sehingga dia berhenti gitu kan, rusak itu nggak terduga gitu ya. Atau ini malaikat yang memungkinkan rehat gitu ya, itu sebutan ininya ya. Nah, pada arena nanti katanya ada cara sendiri yang memodelkan contoh-contoh peristiwa tadi yang tak terduga tadi ya. Nah, entitas ini biasanya ada banyak realisasinya berjalan dan bisa saja ada beberapa jenis entitas ya yang digunakan secara bersamaan ya. Nah, menentukan tipe entitas ya ini biasanya adalah hal pertama ketika kita membuat suatu model. Nah, kemudian nah ini jadi kayak cerita di database gitu ya, ada membuat ERD gitu ya, kan ada entitas, ada atributnya. Nah, sama juga ya, entitas itu nanti memiliki atribut ya. Jadi atribut ini kan adalah keterangan tambahan. Nah, jadi keterangan atau karakteristik ya, untuk menggambarkan dan membedakan antara sebuah entitas dengan antara satu anggota entitas sama entitas yang lain gitu ya. Nah, semua entitas akan memiliki slot-slot atribut yang sama ya. Jadi yang gampangnya lah, kalau kita dulu cerita database ya, misalnya entitas mahasiswa itu kan punya atribut name, nama, tanggal lahir gitu ya. Jadi semua entitas mahasiswa kan pasti punya name, punya nama, punya tanggal lahir, tapi kan nilainya dia berbeda antara satu mahasiswa sama mahasiswa yang lain gitu. Jadi kalau di sini ya, atributnya itu bisa berupa waktu kedatangan, bisa berupa tanggal jatuh tempo, bisa berupa prioritas, bisa berupa warna, dan sebagainya ya. Dimana jadi satu anggota untuk entitas yang sama, masing-masing anggotanya itu punya atribut yang nilainya berbeda-beda gitu ya. Nah, nilai atribut dikaitkan dengan entitas tertentu pula ya. Jadi dia ini seperti variabel lokal gitu ya pada entitas ya. Nah, dalam arena sebagian atribut ini bersifat otomatis, tapi ada juga yang harus didefinisikan. Nah, kemudian ada variabel-variabel yang bersifat global ya. Jadi ini mencerminkan karakteristik seluruh model ya, bukan hanya pada entitas tertentu. Nah, ini saya nggak tahu kenapa selain yang ini jadi masih tetap bahasa Inggris gitu ya. Oke, digunakan untuk berbagai jenis benda ya. Variabel ini misalnya travel time ya, waktu tempuh
antara pasangan stasiun, karena nanti biasanya itu dimodelkan si entitas tadi dia jalan, nanti berhenti di satu mesin dan kemudian nanti dia bisa aja lanjut ke mesin atau stasiun berikutnya gitu ya. Nah, variabel yang lain misalnya jumlah part dalam sistem ya, atau simulation clock ya, jam simulasi. Nah, ini adalah variabel Arena yang built-in ya, memang udah ada kian gitu ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan adalah nama sama nilainya ya, di mana si variabel ini biasanya hanya ada satu kopian aja ya, jadi cuma ada satu untuk seluruh model dan dia tidak terkait sama entitas ya. Nah, entitas bisa saja mengakses dan mengubah variabel ya. Nah, istilahnya ada ya seperti tulisan di dinding gitu ya, apa pilok di dinding gitu ya, apa graffiti di dinding gitu ya. Jadi bisa ditulis lagi ya. Nah, ada yang memang udah ada dari arenanya, ada yang bisa kita tentukan sendiri ya. Nah, kemudian bagian penting dari model simulasi adalah ya setelah entitas adalah resource atau sumber daya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh si entitas. Bisa berupa orang, bisa berupa alat, bisa berupa tempat gitu ya. Nah, jadi prinsipnya ya si entitas tersebut akan menangkap atau istilahnya size ya sebuah resource, kemudian dia pakai. Nah, setelah dia selesai akan dia lepas. Nah, akan dilepas atau dirilis ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwa resource ini ditugaskan untuk entitas. Nah, jadi bukan entitas itu menjadi milik sebuah resource. Jadi resource ini dialokasikan, ya dialokasikan, ditempatkan untuk sebuah entitas. Nanti kalau si entitasnya udah selesai, si resource akan dialokasikan untuk entitas yang lain lagi. Nah, suatu resource bisa memiliki beberapa satuan kapasitas, ya. Nah, misalnya resource-nya itu adalah meja di restoran, ya. Nah, maka kapasitasnya apa? Berapa jumlah kursi di meja tersebut gitu ya. Atau misalnya di sebuah maskapai penerbangan ya, agen yang menjual tiket gitu ya. Nah, jumlah satuan sebuah resource itu bisa diubah selama jalannya simulasi ya. Nah, kemudian ya bagian berikutnya adalah queue atau antrian ya. Bacanya Q gitu ya. Nah, ini dari bahasa Perancis. Bahasa Perancis itu biasanya itu ya, kebanyakan vokal gitu ya. Vokalnya banyak tapi nggak dibaca dia. Oke. Nah, mana tadi? Nah, jadi queue atau antrian adalah tempat buat entitas menunggu ya ketika tidak bisa melanjutkan jalannya. Ya, karena apa? Karena sumber daya yang di depannya itu sedang dipakai sama entitas yang lain. Nah, ya, kan antrian tuh gitu ya. Kita ngantri ke ATM-nya lagi dipakai orang ya kita ngantri gitu ya. Kemudian memiliki nama ya, biasanya disesuaikan dengan sumber daya terkait ya. Nah, jadi antrian ini yang mengikut dia antrian untuk sumber daya yang mana gitu ya. Nah, kemudian kapasitasnya ya bisa terbatas ya atau terhingga. Nah, sehingga harus dimodelkan ya apa yang harus dilakukan ketika sebuah entitas sampai di antrian yang sudah penuh. Ya. Nah, kemudian biasanya diperhatikan adalah panjang antrian dan waktu tunggu di dalamnya ya. Nah, baru kemudian ada akumulator statistik. Ini adalah variabel-variabel yang mengamati apa yang sedang terjadi gitu ya. Jadi ini nanti menjadi catatan gitulah ya. Nah, ini ditentukan oleh ukuran kinerja output yang mau dipakai, bersifat pasif ya, dia hanya bersifat mengamati, jadi mencatat aja gitu ya, nggak ikut campur dia dalam modelnya ya. Nah, jadi kebanyakan sudah otomatis ya pada Arena, tapi ada juga yang harus di-setup dan dikelola sendiri selama simulasi. Nah, di akhir simulasi digunakan untuk menghitung ukuran kinerja output yang final. Nah, buat sistem pengolahan sederhana kita ini tadi ya, contoh kasus kita ini tadi, akumulator statistiknya apa? Lumayan banyak nih ya, ada jumlah part yang diproduksi sejauh ini, total waktu tunggu dalam antrian sejauh ini ya, jumlah part yang melewati antrian, waktu maksimum dalam antrian, total waktu maksimum, dan ini semua ya. Jadi
cukup banyak gitu ya. Ini jadi akumulator statistik inilah pencatatnya si pengamat tadi gitu ya. Jadi apa yang dicatat gitu misalnya. Jadi berapa part yang udah diproduksi, apa yang dicatat, berapa waktu tunggu dalam antrian, apa yang dicatat, jumlah part yang melewati antrian, gitu dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, jadi bagaimana jalannya cerita ya dalam penjadwalan event ini ya, atau dalam proses simulasi ini ya. Nah, seperti yang pembahasan dalam materi DES kita yang lalu ya, pertama kita tentukan apa peristiwa-peristiwanya ya, peristiwa-peristiwa yang sifatnya penting. Nah, event-event karakteristik gitu ya. Nah, kemudian untuk setiap event tersebut apa logiknya. Nah, kan kemarin kita prinsipnya tentukan ada event dan kemudian tentukan state variable. Nah, event kan mengubah state variable. Nah, itu pun sama juga ada prinsipnya ya. Jadi tentukan apa eventnya dan kemudian apa logik buat setiap jenis event. Nah, jadi logik itu apa? Ada perubahan state, perubahan keadaan, dan kemudian apa efeknya terhadap statistiknya tadi ya. Dan kemudian sesuaikan waktu buat event-event lainnya yang di masa depan. Nah, jadi karena biasanya sebuah event akan mempengaruhi event lain gitu ya. Nah, setelah terjadi ya nanti jalankan Nah, selain itu kita akan menjalankan sebuah jam simulasi ya, dan kemudian juga kalender event yang akan datang. Ini yang kalau di pembahasan kita sebutnya yang disebut pending event list itu ya. Jadi yang daftar event yang belum terjadi ya. Nah, simulasi DES kan itu dia jalannya dia lompat-lompat dari satu event ke event berikutnya. Dia kan bukan time step simulation ya. Sebelum ini kan kita udah bahas jam simulasi itu kan bisa dia berjalan secara teratur ya, seperti jam real, atau dia yang kalau pada yang discrete event simulation dia lompat selesai satu event ya, dia akan lompat ke event berikutnya gitu. Nah, nanti event berikutnya itu akan diproses, kemudian dicatat statistiknya, dan kemudian akan diupdate kalender eventnya ya. Jadi ini yang pending event listnya akan disesuaikan ya. Nah, kemudian harus menentukan stopping rule. Nah, stopping rule ini apa? Kapan simulasinya berhenti gitu ya. Oke, nah ini scheduling bisa dilakukan dengan bahasa pemrograman yang general purpose ya, apakah C, apakah Fortran, apakah Java. Nah, misalnya yang contoh simulator bandara kemarin yang airport simulator, nanti kan pakai Java gitu ya. Oke, nah sekarang itu tadi secara umum. Nah, secara khusus ya buat sistem pengolahan sederhana kita, apa event-eventnya? Yang pertama adalah arrival ya, ada kedatangan part baru ke dalam sistem. Nah, di sini ya akumulator statistik kita update. Nah, ketika ada part baru datang ya diupdate ya, sejak event terakhir sampai yang saat sekarang. Nah, berapa luas kurva ya, luas di bawah kurva QT ya, berapa nilai maksimum QT dan luas di bawah kurva BT ya. Jadi QT ini kan jumlah antrian pada saat T, BT ini yang busy, status si servernya, status si mesinnya gitu ya, sibuk atau enggak pada saat T gitu. Oke, tandai ya part yang datang dengan waktu sekarang untuk dipakai nanti, dan jika mesin sedang idle ya, ini mulai. Nah, kalau dia mesinnya sedang idle berarti si part akan masuk ke mesin, diproses ya. Nah, ketika melakukan proses ya akan dijadwalkan kepergian buat part tersebut, artinya kapan si mesinnya akan selesai. Nah, status mesin dibuat sibuk dan dicatat waktu tunggu dalam antriannya. Nah, buat yang part pertama datang ya tentu kan dia 0 karena kan dia langsung masuk ke mesinnya gitu ya. Nah, tapi else-nya kalau si mesin sedang sibuk, maka si part tadi ya akan berada pada ujung antrian. Dan kemudian maka variabel untuk panjang antrian ditambah 1, diinkremen 1 ya kan, karena kan nambah 1 ini yang ngantri gitu ya. Nah, kemudian jadwalkan event kedatangan berikutnya. Nah, event berikutnya adalah departure atau kepergian ya, ketika
service atau proses di mesin itu udah selesai ya. Ya. Nah, ketika dia ini udah selesai, maka pengukur catatan jumlah diproduksi itu ditambah 1. Nah, ini kan karena udah selesai ya, berarti kan udah nambah 1 lagi yang udah siap gitu ya. Hitung dan catat waktu dalam sistem ya, yaitu semenjak waktu sekarang dikurang waktu kedatangan ya. Jadi kan semenjak dia semenjak dia masuk sampai dia keluar. Itu kan adalah waktu dia keluar dikurang waktu dia masuk gitu ya. Nah, kemudian update statistik yang time persistent ya. Seperti dalam event kedatangan. Nah, jika antrian tidak kosong, kalau antriannya berisi ya, maka part yang paling depan, nah ini kan tentu akan keluar dari antrian. Nah, ketika dia keluar dari antrian dicatat udah berapa lama dia tadi ngantrinya. Nah, kemudian masuk ke dalam mesin tadi ya, mulai di service, diproses. Nah, ketika dia mulai diproses, maka dijadwalkan dia akan selesai kapan. Nah, ya dijadwalkan kapan selesainya gitu. Nah, tapi kalau antriannya kosong, maka mesin menjadi idle ya, jadi mesinnya akan berhenti gitu ya. Nah, tidak ada event kepergian yang dijadwalkan dalam kalender event yang akan datang ya, seperti yang diharapkan. Nah, jadi kalau mesinnya idle, dia nggak akan menjadwalkan ya kepergian, karena yang diprosesnya kan nggak ada gitu ya. Oke, kemudian ketika selesai ya, update statistik yang time persistent ya untuk mengakhiri simulasi dan hitung ya, lakukan perhitungan ukuran kinerja output yang final gitu ya, menggunakan nilai-nilai terkini pada akumulator statistik ya. Nah, setelah setiap event ya, rekod teratas pada kalender event dikeluarkan untuk melihat waktu sekarang dan apa yang harus dilakukan. Kemudian juga harus ada inisialisasi. Oke, kita lihat dari contohnya nanti ya. Nah, ada beberapa tambahan khusus ya buat sistem pengolahan sederhana. Variabel jam simulasi ini sifatnya internal di Arena ya. Kalender eventnya berupa daftar daftar record event ya, yaitu nomor entitasnya, entity number, event time sama event type-nya ya. Waktu sama jenis eventnya. Nah, tetap di ranking ya secara menaik berdasarkan waktu. Nah, event berikutnya selalu berada pada rekod teratas ya. Kemudian pada awal ya, jadwalkan kedatangan yang pertama. Nah, pada akhir ya, apakah mungkin bisa dijadwalkan kepergiannya ya. Kemudian ini ada state variable keadaan, menggambarkan status terkini. Buat server ya, status BT sama dengan 1 jika sibuk, 0 jika idle ya. Kemudian variabel jumlah customer dalam antrian QT ya, dan kemudian waktu kedatangan setiap customer saat ini dalam antrian ya. Oke, nah ini kita coba lihat bagaimana simulasi secara manual ya, disimulasikan dengan tangan ya, jadi bukan pakai program, ini secara manual dulu misalnya. Nah, kita akan catat setiap state variable dan akumulator statistik secara manual. Gunakan waktu-waktu antar kedatangan dan service yang sudah diketahui, yang tadi, yang catatan di list yang di depan tadi gitu ya. Nah, catat kalender event dan majukan jam dari satu event ke event berikutnya ya. Di sini perhitungan waktu dalam sistem dan maksimum akan dihapus ya. Oke, ini ya sebetulnya lebih bagus kalau baca langsung yang dari bukunya ya, di buku ini ya, Simulation with Arena third edition ini. Oke, nah ini gambarannya ya, untuk simulasi manualnya ya. Jadi ini gambaran sistemnya, ini mesinnya ya, sedangkan sini nanti yang menjadi antrian partnya, ini jam simulasinya. Nah, sedangkan ini kurva busy sama kurva antrian ya pada saat T ya. Kemudian ini waktu kedatangan customer dalam antrian ya, dan kemudian ini event kalendernya. Kemudian sini nanti ini yang statistiknya gitu ya. Ini ada grafik buat QT sama grafik buat BT ya. Nah, ini waktu-waktu tadi ya dalam menit. Ya, ini waktu antar kedatangannya sama ini service time-nya ya.
Oke, coba kita lihat jalannya. Nah, mula-mula ya inisialisasi T sama dengan 0 ya. Jadi ketika T sama dengan 0 ya, clocknya ini menunjukkan 0, busy T-nya 0, QT-nya 0 ya. Waktu kedatangan customer dalam antrian juga masih kosong karena kan belum ada yang ngantri gitu ya. Event calendar, ini perhatikan ya. Entitas berikutnya adalah yang nomor 1 ya, pada saat T sama dengan 0, tipe peristiwanya adalah arrival. Jadi artinya apa? Pada saat T sama dengan 00 ada arrival, ada kedatangan buat entitas atau part nomor 1. Nah, kemudian ini event lainnya yang udah ada adalah untuk nomor partnya belum diketahui ya. Pada saat T20.00 20 menit ya, ini kan semua waktu dalam menit, peristiwanya itu adalah N ya. Oke, ini yang selesai mengantri masih 0 ya, total waktu antrian juga 0, luas wilayah di bawah QT adalah 0, nah luas wilayah di bawah BT juga adalah 0 ya. Nah, ini pada saat T sama dengan 0 ya adalah kan kedatangannya tadi event ya, peristiwanya adalah kedatangan part nomor 1 ya. Oke, nah di saat di saat T sama dengan 0 ya, part nomor 1 datang dan dia langsung masuk ke mesin. Ya, karena kan mesinnya lagi nganggur, ya kan, makanya kan dia akan langsung masuk ke mesin ya. Nah, sehingga mesinnya sibuk dan kurva BT bernilai 1. Nah, oke. Bernilai 1 ya, yang antri masih tetap 0 ya. Nah, waktu kedatangan customer dalam antrian juga tetap kosong ya. Nah, kemudian ini dia setelah ini kan dia jadwalkan event berikutnya ya. Ini yang paling atas adalah kedatangan. Nah, jadi si event paling atas kan tadi selalu dibilang yang kedatangan gitu ya. Ya, tetap di ranking secara menaik berdasarkan waktu event ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, kedatangan berikutnya ya. Oke, sorry sebentar. Oke, nah ini ya part pertama. Nah, ya kan masuk ke mesin, jadwalkan kedatangan berikutnya ya, yaitu part nomor 2 di waktu 1,73 karena kan inter-arrival time-nya selang waktu sama yang adalah 1,73 ya, dan adalah arrival, dan kemudian untuk part nomor 2 event berikutnya ya adalah part nomor 1 selesai ya, di departure, keluar dari mesin di T2,9 ya, makanya kan T2,9 ini diurut berdasarkan waktunya. Nah, ini karena udah masuk sini maka di sini dicoret gitu ya, jadi artinya ini nggak dipakai lagi. Oke, nah kemudian nah ini kan jamnya, perhatikan ya, ini kan tadi jamnya mula-mula masih 0. Nah, sekarang ya setelah ini dijawabkan event berikutnya ya, jamnya maju ke jam 1,73. Nah, di 1,73 ya masuk part nomor 2. Nah, ya masuk part nomor 2, tapi karena ini jamnya masih 1,73 ya, si part nomor 1 kan belum selesai dari mesinnya, karena si part nomor 1 kan jadwalnya selesai jam menit 2,9 ya. Nah, di sini kurva BT-nya lihat ya, dari 0 ya, dari T sama dengan 0 ya, ini ya T yang bawah ini ya semua waktu ya. Nah, sedangkan kalau yang BT kan dia adalah jumlah ininya. Kalau dia 1 artinya dia bekerja gitu ya. Nah, ini dia dari T sama dengan 0 sampai 171, BT-nya 1, QT-nya 1 ya. Nah, ini di saat di T sama dengan 1,73 kan part nomor 2 masuk ke dalam antrian. Maka sekarang jumlah yang mengantri pada saat T adalah 1. Nah, ya dari 0 sampai ke 1,73 kan yang antri nggak ada. Nah, cuma sekarang ada yang antri 1 ya. Nah, part nomor 2 masuk dalam antrian pada saat 1,73. Nah, oke ya.
Ya, kemudian ini total waktu tunggu dalam antrian ini masih 0 ya. Ini daerah bawah kurva QT 0, daerah bawah kurva BT 1,73. Ya, ini kan karena 1,73 kali 1. Ya kan kalau luas ya kan ini tingginya 1, lebarnya 1,73. Nah, jumlah waktu tunggu yang ya completed ya dalam antrian ini ada satu ya, ini ada satu. Nah ini, nah ya event kalendernya kan yang tadi dihapus dia, yang paling atas kan dihapus. Kemudian ini setelah kedatangan ya, nah ini kan kedatangan part nomor 2 dijadwalkan kedatangan berikutnya. Nah ini part nomor 3 ya di T 3,08. Nah jadi inter arrival time-nya ini dicoret 1,35. 308 dari mana? Kan 1,73 tambah 1,35 ya. Oke, nah sekarang apa event berikutnya? Nah kita lihat event berikutnya kan ini adalah part nomor 1, dia departure, keluar dari mesin di T sama dengan 2,9. Nah berarti jamnya maju ke 2,9 ya. Jamnya maju ke T sama dengan 2,9. Di sini BT-nya kan mesinnya masih tetap bekerja sehingga dia nilainya 1 ya. Nah, yang jumlah mengantri ini menjadi 0. Gitu, ya, yang jumlah mengantri dan menjadi 0. Ya, nah maka ini waktu tunggu di antriannya ini menjadi 0 ya. Event kalendernya nah ini naik ya, yang berikutnya adalah 3. Nah, sekarang yang 2 dia masuk ke dalam mesin, maka dijadwalkan dia akan selesai ya, akan keluar ini pada T sama dengan 4,66. Nah, dari mana 4,66? Ini dari 176 ditambah ke ya, ditambah ke tunggu dulu. Tadi dia 4,66 2,9 itu yang nomor 1 ya, 2,9. Nomor 2, nah nomor 2 kan dia service time-nya 1,76 ya. 176 ditambah ke 290 gitu ya. Ya kan dia masuknya di T sama dengan 2,9 ya, diproses selama 1,76 menit gitu. Oke. Nah, sekarang QT-nya ya balik lagi ke 0. Nah, karena kan udah nggak ada lagi yang mengantri. Mesin masih tetap sibuk, maka dia tetap dinilai 1 gitu ya. Nah, area under BT, nah ini 2,9, nah area under QT ini 1,17 ya. Ini selisih waktunya, selang waktunya kan 1,17, tingginya 1 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya, event kalender berikutnya kan adalah arrival, kedatangan part nomor 3 di T sama dengan 3,08. Nah, waktunya maju 3,08 ya. Ini dia datang karena si nomor 2 selesainya di 4,66, berarti nomor 2 masih belum selesai nih, maka nomor 3 dia ngantri. Nah, ya. Ini BT-nya masih tetap 1, masih tetap sibuk, QT-nya ini balik jadi 1 lagi. Ya, di T,308. Nah, ini yang masuk antrian di T3,08 ya. Ini luas wilayah bawah masing-masing kurva, di bawah masing-masing kurva BT sama QT. Nah, ini jumlah waktu tunggu yang udah selesai di antrian tadi ada 2 ya. Oke, nah ada event kedatangan ya, dia akan jadwalkan event kedatangan berikutnya. Nah, yaitu part nomor 4 di T3,79. Nah, dari mana ini ya? Dari sini gitu ya. Kan dia selang waktunya 0,71 ya. Ini kan dia 3,08 tambah 0,71 kan 3,79 ya. Nah, 3,79 ya, part nomor 4 arrival ya. Maka kita lihat masuk part nomor 4 di T3,79. Nah, sekarang yang mengantri ada 2. Nah, mesin masih tetap bekerja jadi BT-nya 1 gitu ya. Maka ini kurvanya naik kedua. Ya. Ini dari tadi 3,08 ke 3,79. Nah, QT-nya naik. Ya, sekarang ada 2.
yang mengantri. Ya. Nah, 3,79 yang 2 kan belum selesai, karena yang 2 kan selesainya di 4,66. Nah, ini kemudian setelah part nomor 4 datang, dia jamakkan kedatangan part nomor 5 di T sama dengan 4,41. Nah, yang 4,41 masih lebih kecil, maka dia yang ada di atas gitu. Nah, sekarang jamnya ya, event berikutnya ini lompat ke 4,41. Nah, part nomor 5 masuk mengantri. Nah, ini dia masuk ya dalam antriannya. Yang mula-mula kan tadi masuk 3,08, habis itu 3,79. Nah, sekarang ini yang 4,41 ya. Nah, dia masuk, part nomor 5 masuk ya. Oke. Nah, jadi kedatangan part nomor 5 ya, dia menschedulkan event berikutnya kedatangan part nomor 6 di T 18,69. Nah, ini karena 18,69 lebih besar, maka yang 2 ya, departure part nomor 2 di T 4,66 naik ke atas gitu. Nah, ini menjadi event berikutnya. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah maka event berikutnya ya T 4,66 ya, si part nomor 2 tadi keluar ya. Nah, part nomor 2 keluar, ya, ini part nomor 3 masuk, maka dihapus dia dari antriannya, yang 3,08. Nah, ya, waktu tunggu dalam antriannya, ini dihapus, nah ini bertambah ya, yang udah selesai, ya, dari antrian. Nah, ini jumlah yang mengantri berkurang 1. Nah, ya, selang waktu berkurang 1, ya. Ini mesin masih terus bekerja, ya, jadi nilai BT-nya 1, ya. Daerahnya ini 4,66 ya, karena kan 4,66 kali 1 gitu ya. Nah, total waktu tunggu di antrian adalah 2,75 tadi ya. Jadi dari oke ya. Nah, sejak dia masuk tadi ya, ini oke, diakumulasikan tadi ya, dari yang mula-mula sebentar ya, 0,73, ini 1,17, 2,9 dikurang ya, ini dia kan masuknya 2,9 ya, dikurang apanya. Nah, ketika dia keluar ya, kurang 1,73, 1,17 ya. Jadi waktu dia tunggu tadi ya, semenjak dia ini datang kan di 1,73 ya. Kemudian si nomor 1 itu keluar di 2,9, si part nomor 2 kan dia mengantri selama 1,17 gitu ya. Jadi sama juga. Nah, ini yang 3 dia yang 3 dia kan masuk di T sama dengan 3,08. Kemudian si part nomor 2 selesai di 4,66 ya. Nah, 4,66 kurang 3,08 itu kan jadi mana tadi ya, 4,66 kurang 3,08, 684 5 51 ya, 1,54 ditambah 1,5 6 kurang 8 8 ya, 1,58 ya, 1,58 ditambah 1,17, 1,58. Nah ya, 1,58
tambah 1,17 kan jadinya 2,75 ya, ya. Jadi ini total waktu antrian ya buat yang dua tadi gitu ya. Nah ini ya terus seperti tadi ya, ketika dia di sini ya si masuk ke mesin ya, part nomor 3 masuk ke mesin, dia menjadwalkan waktu keluarnya di 8,05 ya departure ya, event berikutnya. Nah di 8,05 mesin part nomor 4 masuk ke dalam mesin gitu ya. Ini waktu antriannya, nah 8,05 dikurang tadi si part nomor 4 kan 3,79 ditambahkan ke sini ke total waiting time-nya gitu ya. Oke, nah terus si part nomor 4 masuk ke mesin, dia jadwalkan dia selesai di T12,57 ya. Nah, dia selesai di T12,57, masuk part nomor 5 ke mesin ya, di T12,57 dia jadwalkan keluar di 17,03. Oke, dia keluar di 17,03. Event berikutnya adalah kedatangan part nomor 6 di 18,69. Nah, ini kan masih 17,03 ya. Yang antri udah nggak ada lagi, balik ke 0. Nah, si mesin ya, karena yang antri nggak ada, maka dia kembali idle. Nah, balik ke 0 ya, busy T-nya. Nah, baru event berikutnya di T sama dengan 18,69, datang part nomor 6 langsung masuk ke mesin. Nah, ini ya 18,69. Dia balik ke 1, ya ini dia tetap 0. Nah, dia masuk ke dalam mesin ya, dia jadwalkan ketika dia tadi datang ya, dia jadwalkan event berikutnya kedatangan part nomor 7 di 19,39 ya, arrival. Sedangkan setelah dia masuk ke dalam mesin, dia jadwalkan akan selesai departure di T sama dengan 23,05. Nah, tapi jangan lupa di T sama dengan 20 kita akan end gitu ya. Maka event berikutnya kedatangan part nomor 7 ya, di T 19,39 dia mengantri ya. Nah, ketika dia datang ya, dia akan jadwalkan event berikutnya ya, kedatangan dia jadwalkan event berikutnya adalah kedatangan lagi part nomor 8 di T 34,91. Ini nggak apa-apa dia jadwalkan ya, tapi sekarang event paling atas ini adalah N di T sama dengan 20 ya. Nah, di T sama dengan 20 ini selesai. Ya, event kalendernya tetap berisi yang tadi gitu ya. Nah, ini di total semua. Oke. Nah, jadi dari yang kita dapat tadi ya, untuk rata-rata waktu tunggu dalam antrian ya, total waktu mengantri itu ada 15 ya, dan part yang mengantri itu ada 6 gitu ya. Jadi 15,17 bagi 6 ya, rata-rata 2,5 menit per part ya. Kemudian rata-rata waktu jumlah dalam antrian ya, ini daerah di bawah kurva QT dibagi nilai clock terakhir ya. Nah, ini total luasnya ya 15,78 bagi 20 ya, 0,8 part. Tingkat pemanfaatan mesin ya 18,34 bagi 20 atau 0,92 atau 92%. Nah, ini tingkat pemanfaatan mesinnya. Jadi mesinnya lumayan sibuk terus gitu ya. Jadi kan kita bisa lihat ini kan dari 0 sampai 20 ya, ini cuman di sini aja dia yang nggak kerja gitu ya. Di sini kan dia kerja terus ini ya. Oke, nah ini ukuran kinerja output final ya, menggunakan yang simulasi secara manual. Ini yang tadi ya. Nah, ini kalau catatan lengkapnya gitu ya. Oke, nanti mungkin bisa dilihat sendiri. Oke, nah logic ya buat penjadwalan event dengan pemrograman ya. Jadi ini bisa dibuat programnya ya. Nah, ini perlu library utility ya, library pelengkap gitu ya, untuk pengolahan list, pembangkitan bilangan acak ya, pembangkitan variasi acak. Nah, ini kan terkait waktu-waktu kedatangan sama waktu selesainya tadi, pencatatan statistik ya, manajemen daftar event sama jam,
kemudian untuk melakukan rangkuman sama output ya. Oke, program utamanya menyatukan dan menjalankan event secara berurutan. Oke. Oke ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga tadi ya, contoh kita tadi itu hanyalah satu kali jalan, atau istilahnya nanti satu replikasi ya. Jadi kalau sampelnya cuma satu, nah tentu ini masih kurang mantap gitu, kurang nendang gitu ya. Artinya apa? Kurang akurat. Nah, jadi kalau misalnya mau lebih akurat, misalnya kita bisa buat 5 replikasi. Nah, jadi nah untuk yang ini ya, ukuran-ukuran kinerja tadi ya dikumpulkan dari 5 kali pengukuran. Nah, kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Nah, sama standar deviasinya. Ya, sama ini tingkat akurasinya ya. Half width pada untuk 95% ya. Nah, kalau diperhatikan, nah ini ternyata nilainya sangat cukup bervariasi gitu ya. Oke. Nah, jadi yang namanya simulasi ya itu biasanya digunakan untuk lebih dari sekedar konfigurasi satu model tunggal ya. Jadi sering yang diinginkan itu adalah membandingkan alternatif-alternatif ya, untuk memilih atau mencari yang terbaik. Jadi dicoba kombinasi yang seperti ini, bagaimana ukuran kinerjanya, kombinasi yang B gimana ukuran kinerja, kombinasi yang C gimana ukuran kinerjanya. Nah, nanti yang masing-masing A, B, atau C dijalankan beberapa kali, dilihat nanti dari rata-rata masing-masing, baru dibandingkan, nah, mana yang hasilnya terbaik gitu ya. Nah, misalnya kayak sistem pengolahan sederhana tadi ya, bagaimana kalau misalnya kecepatan kedatangannya ya itu dibuat 2 kali lipat, artinya 2 kali lipat lebih cepat yang datangnya gitu. Ya, nah gimana supaya 2 kali lipat lebih cepat, ini dikurangi setengah gitu ya waktu antar kedatangannya. Nah, kemudian dijalankan lagi model dengan kedatangan yang double time tadi ya, dan diulangi 5 kali. Nah, nanti dibandingkan hasilnya sama yang semula gitu. Nah, ini gambarannya ya untuk total produksi ya. Yang awal itu simbolnya lingkaran, yang segitiga yang double time gitu ya, yang 2 kali lebih cepat. Nah, replikasi 1 yaitu yang warnanya hitam gitu ya, replikasi 2 sampai 5 yang warnanya putih gitu ya. Nah, jadi cukup bervariasi gitu ya. Nah, ini ya, nah misalnya ini untuk total produksi ya, memang antara yang 2 kali lipat sama yang awal relatif nggak berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau yang lain-lainnya dia cukup bervariasi gitu ya. Nah, jadi memang ya baiknya jangan hanya cuma 1 kali replikasi ya. Jadi ini beresiko ya kalau kita mengambil keputusan hanya berdasarkan replikasi yang pertama. Jadi baiknya dijalankan beberapa kali ya. Nah, kita harus melakukan analisis statistik pada output data simulasinya. Ya, jadi inilah ya misalnya tadi melihat rata-rata sama standar deviasinya gitu ya. Oke ya, jadi garis besar prosesnya ya, kita memahami sistemnya ya, sasarannya ya, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dihitung itu juga harus jelas. Nah, buat perumusan gambaran modelnya dulu, baru kemudian diterjemahkan ke dalam software pemodelan. Nah, ini nanti yang kita merancang membangun modelnya misalnya menggunakan Arena ini tadi ya. Verifikasikan programnya ya, validasikan modelnya, rancang eksperimen, dan buat run-nya ya. Jadi dijalankan, kemudian dianalisis ya. Kita sambil kita coba pahami hasilnya. Oke ya, jadi
Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk materi pengantar konsep-konsep dasar simulasi menggunakan software yang nantinya kita lihat lebih jauh lagi menggunakan software Arena ya. Jadi semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Assalamualaikum dan selamat siang.